Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan melakukan pemaparan mengenai proses produksi dan pengelolaan limbah dari PT Badak LNG. Selanjutnya, bertemu dengan tim-tim kami. Yang pertama saya sendiri Ahmad Hardiansyah dengan NIM 68, Zafira Zahra dengan NIM 74, Koirul Iman Syahputra dengan NIM 77, Diva Arliasta dengan NIM 91, dan Raflina Denis NIM 92. Kami akan melakukan pemaparan lebih lanjut. Selanjutnya untuk outline dari pemaparan kami, yakni kami akan membahas mengenai sejarah dari PT Badak LNG, yakni masuk ke dalam pendahuluan. Yang kedua, yakni proses produksi di dalam PT Badak LNG, proses pengolahan limbah cair, dan juga saran untuk pengelolaan dari limbah cair. Selanjutnya, yakni Oke, baik. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu mengenai gas alam. Kenapa harus kita bahas gas alam nih? Karena PT atau perusahaan yang kita pilih kali ini itu memproduksi gas alam atau mengambil dari gas alam gitu. Gas alam adalah komponen vital untuk suplai energi dunia. Gas alam merupakan sumber penting untuk produksi baik bahan bakar maupun amonia. Amonia merupakan komponen vital untuk produksi pupuk. Nah, gas alam adalah salah satu sumber energi yang paling bersih, memiliki intensitas karbon yang rendah, teraman, dan paling berguna dari semua sumber energi. Next. Selain gas alam, kita juga membahas tentang LNG. LNG merupakan industri yang saat ini sedang berkembang di dunia karena potensi yang besar untuk menggantikan bahan bakar minyak untuk menghasilkan energi yang besar dan lebih ramah terhadap lingkungan lagi gitu. Pencairan gas alam menjadi LNG merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik baik industri maupun rumah tangga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah dari PT Badak LNG. Berawal dari ditemukannya 2 cadangan gas alam di Arun, Aceh Utara, dan Muara Badak, Kalimantan Timur. Cadangan gas alam di Arun ini ditemukan oleh Mobil Oil Indonesia pada tahun 1971, sedangkan cadangan gas alam di Muara Badak ditemukan oleh Hufco tepat 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 72. Lokasi ditemukannya cadangan gas tersebut cukup jauh untuk dijangkau oleh konsumen gas dalam skala besar. Maka dari itu, untuk memudahkan transportasi gas tersebut, PT Pertamina, Mobil Oil, dan Hufco melakukan kesepakatan untuk membuat sebuah proyek LNG yang dapat mengekspor gas skala besar dalam fase cair. Pembangunan dilakukan di bawah pengawasan Pertamina yang bekerja sama dengan Hufco. Next. Nah, kemudian itu, maka dari itu dibuatlah PT Badak LNG pada tanggal 26 November 1974, yang nama tersebut disesuaikan dengan lokasi ditemukannya sumber gas alam. Pada awal pembentukan dibangun 2 unit penghilangan pertama, yaitu train A dan train B, yang selesai dibangun pada bulan Maret. LNG tetes pertama pada tanggal 5 Juli tahun 77 dengan kapasitas produksi 460 meter kubik per hour. Seiring berjalannya waktu ditemukan pula sumber gas alam di tempat lainnya, yaitu di Handil, Nyelam, dan Tanjung Selatan. Konstruksi dimulai pada bulan Juni 1980 dan selesai pada tahun 83, yaitu pengoperasian train C dan train D. Nah, train C sendiri itu dimulai beroperasi pada tanggal 8 Juli 83 dan train D pada 2 September tahun 83. Kemudian dibangun train E yang direalisasikan oleh Chayoda sebagai main kontraktor dan PT Intikarya Persada Teknik sebagai subkontraktornya dan diselesaikan pada bulan Desember tahun 89. Sedangkan train F mulai berproduksi pada tanggal 11 November tahun 93, yang direalisasi pembangunannya dilaksanakan oleh ICJV atau IKPT Chayoda Joint Venture sebagai main kontraktor, dan train G tanggal 2 November tahun 97, sedangkan train H mulai beroperasi pada bulan November tahun 99. Next.
Nah, dengan beroperasinya 8 train ini, total kapasitas produksi LNG PT Badak itu menghasilkan produksi sampingan berupa LPG atau liquefied petroleum gas selain LNG. Perluasan proyek ini diselesaikan pada bulan Desember tahun 84 dan kontraknya ditandatangani dengan pembeli dari Jepang pada tanggal 15 Juli tahun 86. Akan tetapi karena menyusutnya persediaan feed gas di sumur-sumur PT Badak LNG, maka sejak Januari 2006 untuk sementara LPG dihentikan. Namun karena frekuensi bisnis LNG yang fluktuatif pada tahun 2009, LPG mulai diproduksi kembali dengan pengapalan atau shipping pertama yang dilakukan pada tanggal 23 Juli tahun 2009 dan hampir mencapai 22,5 juta ton setiap tahunnya. Namun saat ini PT Badak LNG hanya memproduksi sekitar 10 juta ton per tahun akibat berkurangnya feed gas supply. Next. Nah, untuk status proper dari PT Badak LNG sendiri yaitu udah emas. Namun kalau proper sendiri merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, proper ini tuh bertujuan untuk mendorong perusahaan berkompetisi dalam peningkatan kinerja pengelolaan lingkungannya dengan membuka selebar-lebarnya informasi kinerja tersebut kepada masyarakat serta melakukan pemeringkatan atas kinerja tersebut. Nah, untuk Badak LNG sendiri itu berhasil meraih proper kategori tertinggi, yaitu kategori emas untuk ke-9 kalinya pada tahun 2019. Nah, keberhasilan ini itu tidak terlepas dari upaya Badak LNG secara sungguh-sungguh melakukan berbagai inovasi dalam proses bisnisnya, sekaligus sebagai upaya menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, khususnya dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Badak LNG pada tahun 2019 itu mengusung 3 program inovatif, yaitu di Kampung Asimilasi, Salangan City, dan Kampung Mas Darling. Maka dari itu, untuk tahun 2022 kemarin, PT Badak LNG berhasil meraih proper emas yang ke-11 secara berturut-turut. Hal ini membuktikan konsistensi perusahaan dalam menjaga kualitas pengelolaan lingkungan dan implementasi program community development secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat langsung dilaksanakan oleh masyarakat. Baik, kita akan masuk ke dalam proses deskripsi. Di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama yakni CO2 removal menggunakan absorber dan juga regenerator. Yang kedua yakni dehydration, yaitu menghilangkan H2O dan juga merkuri pada proses removal, dehydration. Kemudian yang ketiga yakni fractionation dengan menggunakan kolom scrubber. Kemudian yang selanjutnya ini liquefaction dengan menggunakan MHE atau main exchanger, dan yang terakhir yakni proses storage menggunakan shipping. Selanjutnya yakni kita ketahui bahwa pada feed proses kita akan melakukan penghilangan ataupun pelepasan dari gas-gas CO2 ataupun gas pengotor. Karena kalau kita ketahui bahwasannya pada proses tersebut karbon dioksida yang terdapat dalam gas alam, karbon dioksida harus menghilangkan di dalam fase tersebut. Hal ini dikarenakan suhu air maupun CO2 harus saat LNG itu didinginkan, suhu harus berada di bawah minus dari 150 derajat Celcius. Kita tahu air memiliki titik 0 derajat Celcius akan membeku. Makanya kita menghilangkan CO2 dan juga air dengan menggunakan silika gel yang disebut dengan molecular sieve. Kemudian proses yang kedua di plan kedua yakni untuk menghilangkan merkuri. Kita tahu pada plan di pipa keempat terdapat banyak sekali pipa dan juga yang terbuat dari aluminium alloy. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya jika merkuri tidak dihilangkan untuk memisahkan merkuri dari gas alam, yakni digunakan sulfur impregnated activated carbon atau yang biasa dikenal sebagai SIAC. Di plan 3, gas alam dipecah-pecah sesuai dengan komponen penyusunnya, seperti metana, etana, propana, butana, dan juga pentana plus. Proses ini menggunakan 4 menara distilasi yang memisahkan komponen tersebut berdasarkan titik didih ataupun volatilitas. Menara distilasi pertama adalah scrap column atau demethanizer yang berfungsi untuk memisahkan metana dari hidrokarbon lainnya. Menara distilasi kedua yakni deethanizer, yakni berfungsi untuk memisahkan etana dari hidrokarbon lainnya. Yang ketiga, depropanizer untuk memisahkan propan
dari hidrokarbon lainnya. Dan yang terakhir, debutanizer, yakni untuk memisahkan butana dari pentana plus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah dipecah-pecah, masing-masing komponen menuju pesan masing-masing. Metana menuju MHE atau heat exchanger di plan 5 untuk didinginkan dan dicairkan menjadi LNG. Etana dan sebagian propana menuju plan 4 sebagai pendingin gas alam yang akan dicairkan. Propana dan butana menuju proses yang lain untuk dijadikan LPG, dan sementara C5+ akan dijadikan kondensat yang akan dikirim balik ke sumur upstream untuk proses menjadi bensin dan bahan bakar lainnya. Plan 4 ini sebenarnya ada siklus refrigeran yang akan mendinginkan MCR atau tipe komponen refrigeran yang kemudian akan mendinginkan gas alam di plan 5. Plan ini berfungsi untuk menyirkulasikan pendingin, dan kebetulan pada PT Badak NGL digunakan propana dan MCR yang terdiri dari nitrogen, metana, etana, dan propana. Gas alam ini sebagian besar akan diinginkan menggunakan MCR pada MHE, dan setelah melewati proses ini, LNG akan disimpan di storage tank dan siap untuk dipasarkan. Metode yang dipakai adalah metode APCI, di mana APCI ini ada metode pencairan gas alam yang paling populer, di mana mendinginkan gas alam pada tekanan di bawah titik didihnya, ya, 160 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, menggunakan suatu pendingin yang biasa digunakan untuk mendinginkan pada suhu kriogenik atau suhu di bawah 0 derajat Celcius. Pada proses ini, atau pada proses pencairan ini, gas alam yang digunakan hampir 50% pada kilang LNG yang digunakan. Proses pencairan LPG ini memiliki efisiensi termodinamika yang sangat tinggi. Ciri khasnya menggunakan MHE, di mana menggunakan propana sebagai pendingin gas alam untuk pendinginan awal dan MCR untuk pendinginan lanjutannya pada pencairan gas alamnya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang sumber limbah cair, yaitu PT Badak LNG, yakni berbasis di Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia, merupakan produsen dan pemasar gas alam cair LNG. Proses produksi LNG melibatkan beberapa sumber limbah cair yang dapat berasal dari berbagai tahap produksi. Berikut ini adalah beberapa sumber umum limbah cair yang ada di PT Badak LNG. Yang pertama, air produksi. Saat gas alam dipisahkan dan dimurnikan, air yang diproduksi terkandung dalam gas alam menjadi salah satu sumber limbah cair. Yang kedua, air pendingin. PT Badak LNG menggunakan air sebagai media pendingin dalam sistem pendinginan untuk mendinginkan gas dan peralatan. Setelah digunakan, air ini dapat menjadi limbah cair yang perlu dikelola sebelum pembuangan. Yang ketiga, air proses. Selama berbagai tahap pengelolaan LNG seperti pemisahan, penyulingan, dan pemurnian, limbah cair dalam bentuk air proses dihasilkan. Limbah ini perlu diproses atau diolah sebelum dibuang. Yang keempat, limbah minyak dan grease. Penggunaan peralatan dan mesin di pabrik LNG dapat menghasilkan limbah minyak dan grease. Limbah ini perlu dikelola dengan benar untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu water treatment process, yang mana proses WTP ada yang ada pada PT Badak NGL, ini salah satunya berada di plan 34, di mana plan ini merupakan plan yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu plan lama dan plan baru. Fungsi dari kedua plan ini adalah sama, yaitu melakukan treatment terhadap limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Air yang dibuang ke lingkungan maksimal hanya mengandung 25 ppm kandungan minyak, serta maksimal pH yaitu 6-9. Pengolahan limbah ini dilakukan dengan cara memisahkan buangan kilang dari pengotor hidrokarbon, liquid, dan bahan kimia dengan gravitasi, aerasi, dan klarifikasi. Sistem pengolahan ini dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama ada sanitary sewer. Pada bagian ini, limbah dihasilkan berasal dari perumahan maupun perkantoran PT Badak NGL dan juga laboratorium. Kotoran ini akan diendapkan, lalu akan diendapkan untuk dapat dipisahkan dari cairan kotorannya. Yang kedua adalah clean water sewer. Pada bagian ini, berbagai air dari berbagai sumber akan dikumpulkan untuk diolah dengan alat diversion box, yaitu kategori ini dapat diolah antara lain adalah air yang dia tercemar, hidrokarbon, air dari sistem pemadam kebakaran, serta air hujan. Yang ketiga adalah oil water sewer. Pada bagian ini, air buangan yang telah dicemari atau tercemar hidrokarbon
akan dialirkan melalui oil water separator untuk memisahkan minyak yang ada pada bagian yang ada pada air dengan oil skimmer. Next. Baiklah, sebelumnya selain Plan 34, perusahaan ini juga memiliki wastewater treatment yang lain, yaitu ada pada Plan 48 dan juga 49, di mana plan ini memiliki tujuan yang sama, namun berikut ini adalah BFD dari salah satu plannya, yaitu plan ke-48, di mana pada unit 1 akan masuk ke equalize time, di mana aliran masuk akan diseimbangkan terlebih dahulu untuk mengurangi fluktuasi. Selanjutnya, masuk ke sediment tank, di mana pada bagian ini aliran akan didapatkan terlebih dahulu untuk dapat memisahkan activated sludge, dan kemudian ada yang akan kembali masuk ke equalize time. Lalu sebagian lainnya akan terbuang. Selanjutnya, aliran akan masuk ke rotating biodisk untuk dapat mensterilkan dengan bantuan mikroorganisme. Selanjutnya, aliran akan masuk ke clarifier untuk dapat menjernihkan lagi aliran. Namun, pada bagian clarifier akan terdapat injeksi klorin untuk membantu menjernihkan aliran. Selanjutnya, pada unit 2, aliran akan masuk ke coarse bar screen yang bertujuan untuk menyaring zat-zat pengotor. Selanjutnya, aliran akan dialirkan ke aerator tank untuk dapat memberikan oksigen kepada mikroorganisme untuk dapat membersihkan aliran kotor yang masuk. Hasil daripada aerasi ini, sebagiannya akan menjadi sludge dan sebagiannya akan masuk ke settling tank yang akan berfungsi memisahkan limbah dengan menggunakan prinsip gravitasi, dan selanjutnya akan masuk ke area injeksi klorin lagi untuk dapat lebih memperbersih aliran dari zat pengotornya. Selanjutnya adalah unit ketiga. Pada unit ketiga ini, aliran akan diproses dengan metode aerated lagoon, di mana sebelum masuk ke tahap ini, aliran akan dimasuk ke floating aerator terlebih dahulu, di mana pada bagian ini aliran akan diperbanyak kandungan oksigennya sehingga akan lebih mempermudah dalam pemisahan zat pengotornya. Selanjutnya barulah aliran akan masuk ke aerated lagoon, di mana pada metode aliran akan diperbanyak lagi kandungan oksigennya sehingga dapat memisahkan zat pengotornya. Lalu, aliran keluarannya akan dikontakkan lagi dengan klorin untuk dapat lebih mensterilkan aliran. Keluaran akhir daripada unit 1, 2, dan 3 akan dibuang ke lautan sesuai dengan regulasi yang ada pada negara tersebut. Oke, berikut adalah saran pengolahan limbah, yang mana tujuan pengolahan ini untuk meminimalisir limbah cair untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari limbah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut beberapa saran dalam pengolahan limbah cair. Yang pertama, implementasikan sistem pengolahan limbah cair untuk membuat pengolahan limbah cair yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah monitoring dan analisis limbah cair. Ini kegunaannya untuk pemantauan rutin terhadap limbah cair yang dihasilkan untuk memahami komposisi dan kualitasnya. Yang ketiga adalah pengolahan bahan kimia. Kegunaannya untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi. Yang keempat ada reuse dan recycle. Ini merupakan identifikasi peluang untuk mendaur ulang atau menggunakan kembali limbah cair dalam proses produksi. Yang kelima, kemitraan dengan pihak ketiga. Bertujuan untuk pertimbangan untuk bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan limbah cair. Yang keenam, edukasi dan pelibatan karyawan. Kegunaannya untuk melaksanakan program pelatihan dan kesadaran lingkungan bagi karyawan. Yang terakhir adalah peninjauan rutin dan perbaikan berkelanjutan, yang bertujuan untuk melakukan peninjauan rutin terhadap kegiatan produksi dan sistem pengolahan limbah cair. Next. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.